Waalaikumsalam. Ya, Kurang sini dulu dikit Pak. Nah, Ini kayak mau nyanyi kita. Ya, yang saya hormati para anggota KPU Republik Indonesia, sampai dengan pukul 00.20 alhamdulillah sehat walafiat, jumlahnya masih lengkap. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu RI Pak Frits, terima kasih Pak Frits, mulai pagi sampai dengan tengah malam, mulai pagi sampai pagi lagi, mulai sampai masih tetap di sini. Teman-teman media, terima kasih. Mungkin tadi sudah banyak berita, banyak liputan sehingga sudah balik ke tempat kerjanya masing-masing dan sekarang bersedia datang kembali ke sini. Ada beberapa hal yang perlu diinformasikan oleh KPU Republik Indonesia pasca tahapan pendaftaran bakal pasangan calon yang telah selesai pada pukul 24.00 tanggal 6 September 2020. Beberapa hal perlu kami sampaikan sebagai berikut. Jumlah bakal pasangan calon yang diterima pendaftarannya berdasarkan data yang dihimpun melalui sistem informasi pencalonan hingga pukul 24.00 sebanyak 687 bakal pasangan calon ya, dengan rincian sebagai berikut. Jumlah bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebanyak 22. Jumlah bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati sebanyak 570. Jumlah bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota sebanyak 95. Jumlah bakal calon, nah ini calon laki-laki ya, jadi bukan pasangan calon laki-laki sebanyak 1.233 dan bakal calon perempuan 141. Nah, jadi 141 ditambah 1.233 itu menghasilkan 687 pasangan calon. Jumlah bakal pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebanyak 626 bakal pasangan calon. Kemudian jumlah bakal pasangan calon yang melalui jalur perseorangan sebanyak 61. Jadi total 687 ya. Selanjutnya rincian data tersebut dapat dilihat selengkapnya melalui laman info.pemilu.kpu.go.id. Bapak Ibu sekalian, perlu saya tegaskan sekali lagi, data ini kami dapatkan sampai dengan pukul 24.00. Kemudian data ini akan terus terupdate. Jadi bukan tidak mungkin misalnya nanti jam 1 ada data yang semula belum masuk, nanti masuk itu akan berubah. Tapi ini kami informasikan data yang sudah masuk dikirim ke kita sampai dengan pukul 24.00 dan dia data itu setiap setengah jam akan terupdate. Mungkin sampai dengan saat ini di tampilan masih terlihat 683 ya, tapi sebetulnya yang sudah masuk itu 687. Nah, nanti mungkin sebentar lagi dia akan refresh, dia akan terupdate menjadi 687. Perlu juga kami sampaikan, setelah tahapan pendaftaran bakal pasangan calon, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan kesehatan terhadap bakal pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya. Data sementara yang berhasil dihimpun hingga pukul 24.00 dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, bakal calon yang dinyatakan positif berdasarkan pemeriksaan swab testnya sebanyak 37 calon, bukan pasangan calon ya, 37 calon. Nah, jadi 37 orang yang kami kumpulkan datanya dari 21 provinsi, karena sampai dengan pukul 24 masih ada provinsi yang laporannya sedang dikerjakan, jadi belum masuk. Jadi 37
dari 21 provinsi yang sudah masuk laporannya. Untuk bakal pasangan calon yang tidak dapat diterima pendaftarannya, kami menghimbau agar tetap menjaga kondisivitas situasi dan selanjutnya mengikuti sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian untuk daerah yang terdapat satu bakal pasangan calon, sebagaimana dilaporkan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, terdapat 28 daerah yang terdapat satu bakal pasangan calon. Bapak Ibu sekalian, ini belum belum final ya, karena untuk daerah yang terdapat satu bakal pasangan calon, KPU akan melakukan atau membuka pendaftaran kembali. Jadi bisa saja setelah pembukaan pendaftaran kembali bisa tetap atau bisa juga berubah. Finalnya tentu kita akan tunggu sampai dengan penetapan pasangan calon nanti. KPU perlu untuk mengingatkan kembali kepada partai politik, kepada bakal pasangan calon dan para pemilih agar mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah 2020. Bapak Ibu sekalian, itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan berdasarkan data yang kita himpun sampai dengan pukul 24 ini. Sudah. Selanjutnya kepada Bawaslu Republik Indonesia yang dari selama 3 hari ini juga ikut melakukan proses pengawasan terhadap proses pendaftaran bakal pasangan calon untuk dapat menginformasikan mungkin beberapa hal perlu menjadi informasi bagi publik. Saya persilakan Pak Fritz. Baik, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Republik Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Sampai dengan hari ini, pada hari pertama kami mendapatkan data ada 141 Bapak Slot yang melanggar protokol kesehatan, dan pada hari kedua ada 102 yang melanggar, sehingga total ada 243. Itu adalah data yang kami dapatkan untuk di hari pertama dan di hari kedua. Dan juga selama hari pertama dan hari kedua kami dapatkan dari hasil pengawasan ada 20 Bapak Paslon yang tetap datang ke KPU tanpa menyerahkan hasil swab dari rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, kami melihat bahwa ini sebuah tantangan kita bersama. Kita sepakat untuk melaksanakan pilkada pada tahun 2020, tetapi proses pendaftaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua KPU, ada 687 paslon dan hampir setengahnya 243 itu tidak mematuhi kepada protokol kesehatan pada saat datang ke kantor KPU. Sehingga ini PR kita terbesar, bagaimana kita tetap dapat menjalankan pilkada 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini adalah bukan sekedar tugas KPU Bawaslu, tapi ini juga tugas ketegasan dari kepolisian, ketegasan dari TNI Polri, dan juga dari Satpol PP dan Mendagri serta para juga Satgas COVID-19 untuk tetap bisa melaksanakan pemilihan di dalam pilkada tahun 2020. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya data detail bisa diperoleh di laman info.pemilu.kpu.go.id, dan apabila ada yang perlu dikonfirmasi kepada para anggota, saya persilahkan. Kalau tidak ada, maka saya turunkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.